Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sintia Dewi dengan NPM 2112221. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pelaksanaan plat lantai pada pembangunan Global Islamic Green School. Eh, di sini ada latar belakang. Perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pada sektor pendidikan, terus mengalami peningkatan. Hal ini menuntut tersedianya fasilitas pendidikan yang tidak hanya memadai secara fungsi, tetapi juga aman, nyaman, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan Global Islamic Green School, yang dirancang dengan konsep green building untuk mendukung kualitas lingkungan, belajar, serta efisiensi dan keberlanjutan bangunan. Dalam pembangunan gedung bertingkat, plat lantai merupakan elemen struktur yang sangat penting karena berfungsi menyalurkan beban dari aktivitas bangunan ke balok dan kolom. Oleh karena itu, pelaksanaan plat lantai harus dilakukan dengan metode yang tepat dan sesuai standar teknis. Selanjutnya ada data proyek. Nama proyek ini adalah Global Islamic Green School yang berlokasi di Jalan Cikutra nomor 171 Kota Bandung. Bangunan ini dirancang dengan konsep green building dan dilaksanakan oleh PT Pilar Cahaya Mandiri sebagai kontraktor pelaksana. Sumber dana pada pembangunan sekolah ini adalah dana swasta dan yayasan. Durasi proyek ini adalah 425 hari kalender. Di sini selanjutnya ada struktur organisasi, ada owner, pihak pemilik proyek, dan penanggung jawab utama pendanaan. Memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan, memberikan penugasan kepada konsultan dan kontraktor, menerima laporan perkembangan proyek. Selanjutnya ada konsultan perencana Andra Martin, bertugas merencanakan desain proyek meliputi konsep arsitektur, gambar kerja, spesifikasi teknis, bertanggung jawab memastikan desain sesuai kebutuhan owner dan standar teknis. Garis putus-putus ke kontraktor menunjukkan hubungan koordinasi teknis. Selanjutnya ada konsultan pengawas, Indra Structural Work, bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, memastikan pekerjaan kontraktor sesuai gambar dan spesifikasi, memenuhi mutu, waktu, dan biaya yang direncanakan. Selanjutnya ada kontraktor oleh PT Pilar Cahaya Mandiri bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi di lapangan, melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, spesifikasi teknis, instruksi konsultan pengawas atas persetujuan owner. Bertanggung jawab juga terhadap kualitas, keselamatan kerja, dan jadwal proyek. Selanjutnya ada kurva S. Bentuk huruf S terjadi karena laju pekerjaan tidak konstan, melainkan awal proyek landai, progres masih kecil karena tahap persiapan, mobilisasi, dan pekerjaan awal. Di tengah-tengah proyek, menanjak tajam, pekerjaan inti berlangsung, produktivitas tinggi, banyak item pekerjaan berjalan bersamaan. Dan di akhir proyek, landai kembali karena fokus pada finishing, perapihan, pengujian, dan pekerjaan sisa sehingga proses melambat. Interpretasi kurva pada gambar, pertama ada garis merah menunjukkan progres rencana atau realisasi kumulatif proyek. Kurva yang terus naik tanpa penurunan menandakan pekerjaan berjalan maju. Fungsi kurva S adalah alat pengendalian dan monitoring proyek, membantu evaluasi keterlambatan atau percepatan, dasar pengambilan keputusan manajerial, pendukung laporan kemajuan proyek. Selanjutnya ada material utama plat lantai. Yang pertama ada beton ready mix, digunakan sebagai material utama karena mampu memberikan kualitas beton yang lebih terkontrol dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada bondek dan wermas. Pada pekerjaan plat lantai digunakan bondek setebal 0,75 mm sebagai backing tetap, serta wermas M8 sebagai tulangan. Selanjutnya ada decking beton das group. Decking beton menjaga
untuk menjaga jarak antara wearmest dan permukaan bondek dan memastikan tulangan memiliki selimut beton, sedangkan screw proofing untuk pengikat bondek. Selanjutnya ada peralatan pendukung. Yang pertama ada truk molen, adalah kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut beton segar dari batching plant ke lokasi proyek. Yang kedua ada concrete pump, adalah alat yang berfungsi untuk memompa beton dari truk mixer menuju area pengecoran yang sulit dijangkau secara manual. Yang ketiga ada vibrator beton, adalah alat yang digunakan untuk memadatkan beton setelah dituang ke dalam backcasting. Fungsi utama alat ini adalah menghilangkan rongga udara dan memastikan beton mengisi seluruh ruang cetakan dengan sempurna. Yang keempat ada alat uji SLAM, digunakan untuk memeriksa tingkat kelecakan beton segar sebelum proses pengecoran. Pengujian ini memastikan campuran beton memiliki konsistensi yang sesuai dengan standar sehingga mudah dikerjakan dan menghasilkan mutu beton yang baik. Yang kelima ada cetakan silinder beton, digunakan untuk membuat benda uji beton yang kemudian diuji kuat tekannya di laboratorium. Pengambilan sampel silinder dilakukan saat pengecoran berlangsung untuk memastikan mutu beton yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan desain struktur. Yang terakhir ada scaffolding, adalah rangka penyangga sementara yang digunakan untuk menopang backing plat selama proses pengecoran berlangsung. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama, tahapan persiapan. Pada tahapan ini dilakukan pembersihan area kerja dan material sisa, sampah, dan genangan air di atas bondek. Proses pemasangan maupun pengecaran beton, area kerja yang bersih akan memudahkan mobilisasi tenaga kerja dan peralatan di lapangan. Yang kedua, pemasangan scaffolding dan backcasting tepi. Scaffolding sebagai penopang sementara untuk menahan beban bondek, tulangan, dan beton segar selama proses pengecoran berlangsung. Yang ketiga, pemasangan bondek. Pemasangan bondek harus sesuai arah bentang plat untuk struktur yang kuat. Yang keempat, ada pemasangan wearmest dan decking beton. Kalau decking beton berfungsi menjaga jarak selimut beton antar tulangan dan permukaan bawah plat agar sesuai dengan ketentuan desain. Desain. Eh, Pemasangan wearmest dilakukan secara rapi dan menyeluruh di seluruh area plat untuk memastikan distribusi tulangan merata. Yang terakhir ada pemeriksaan prapengecoran atau from checklist. Pemeriksaan meliputi stabilitas scaffolding dan backcasting, kebersihan permukaan bondek, serta kelengkapan dan posisi tulangan. Selanjutnya ada permasalahan teknis. Yang pertama ada area plat tanpa bondek dan wearmest. Beberapa area plat tidak dipasang bondek maupun wearmest sehingga pengecoran tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, kolom baja tidak lurus. Pemasangan kolom baja yang tidak lurus menghambat proses pengecoran karena posisi kolom menutupi beberapa area plat dan menyulitkan akses pekerja maupun peralatan. Yang ketiga ada kekurangan material bondek. Kesalahan dalam perhitungan kebutuhan bondek menyebabkan jumlah lembaran bondek kurang, sehingga pemasangan bondek tertunda dan memengaruhi jadwal pengecoran. Selanjutnya ada permasalahan non-teknis. Yang pertama ada pengelolaan dana proyek tidak optimal. Keterbatasan dana proyek di lapangan berdampak langsung terhadap ketersediaan sumber daya manusia di proyek. Jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan menjadi sangat terbatas karena keterbatasan anggaran untuk pembayaran upah. Keterbatasan dana operasional di lapangan berdampak langsung terhadap SDM proyek. Selanjutnya ada gangguan lingkungan sekitar proyek. Aktivitas warga dan kendaraan di sekitar lokasi proyek seringkali mengganggu transportasi material dan mobilisasi alat sehingga menimbulkan keterlambatan. Yang terakhir ada cuaca panas ekstrim yang menyebabkan plat beton cepat mengering saat pengecoran karena cuaca panas sehingga meningkatkan risiko retak dan hidrasi beton yang tidak optimal. Proses
Curing menjadi lebih sulit karena penguapan air beton terjadi lebih cepat. Sementara pekerja harus menjaga kelembaban beton agar kekuatan dan kualitasnya tetap sesuai standar. Selanjutnya adalah solusi-solusi dari permasalahan teknis maupun non-teknis. Yang pertama ada pemeriksaan ulang dan pengecekan menyeluruh sebelum pengecoran. Yang kedua, penyesuaian kolom baja agar pengecoran dapat berjalan lancar. Yang ketiga, ada pemesanan material tambahan untuk mengatasi kekurangan bonek dan wermas. Yang keempat, tinjauan pengelolaan proyek. Ditinjau dari aspek pengelolaan proyek, diperlukan pengendalian arus kas yang terencana serta pengawasan terhadap penggunaan dana agar pelaksanaan konstruksi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kelima ada koordinasi dengan masyarakat setempat dilakukan untuk membuka jalur sementara dan mengurangi gangguan selama jam kerja kritis. Yang keenam ada perawatan beton lebih intensif saat cuaca panas untuk mencegah retak. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pelaksanaan kerja praktik pada proyek pembangunan Global Islamic Green School, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pelaksanaan yang sistematis memiliki peran yang sangat penting dalam pekerjaan plat lantai. Metode yang dilaksanakan secara terencana dan berurutan, mulai dari tahap persiapan, pemasangan bonek dan wermes, hingga pengecoran dan curing beton, terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Selain itu, pelaksanaan yang sistematis juga berpengaruh terhadap peningkatan mutu beton karena setiap tahapan pekerjaan dapat dikontrol dengan baik, termasuk pengujian selam, pemadatan beton, dan perawatan beton setelah pengecoran. Oleh karena itu, metode pelaksanaan yang sistematis sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pekerjaan plat lantai serta mendukung kualitas dan keberlanjutan bangunan secara keseluruhan. Sekian Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada eh, perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.